الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, tiada hal yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali kita harus mengungkapkan syukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Andaikan kita menghitung tidak akan pernah selesai saking banyaknya. Kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di bulan Ramadan, hadir dalam majlis salat Jumat adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin merindukan datangnya Ramadan, tapi hari ini beberapa tidak bisa mengikutinya. Kesyukuran itu marilah kita senantiasa wujudkan dalam bentuk ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Saudara sekalian, ibadah puasa mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki rasa sifat muraqabah, merasa ditatap oleh Allah. Sifat ini membuat kita merasa selalu diawasi, diamati, ditatap oleh Allah. Puasa mengajarkan meskipun kita sendirian, tak ada orang lain, akan tetapi kita tetap patuh dan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwi thalathatin illa huwa rabi'uhum wala hamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kuntum thumma yunabbi'ukum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim." Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dia menjadi keempatnya. Tidak ada 5 orang melainkan dia menjadi keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepadamu pada hari kiamat apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Saudara sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa diawasi oleh Allah. Tidak ada tempat tersembunyi bagi kita. Ketika kita sendirian, Allah menjadi pihak kedua. Ketika kita berdua, Allah menjadi pihak ketiga. Ketika kita bertiga, Allah menjadi keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada dimanapun, mengawasi kita dimanapun, berapapun kita berada. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yaitu merasa diawasi, ditatap oleh Allah. Betapa tidak, pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi. Namun hal itu tidak kita lakukan karena kita yakin walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari tatapan Allah, dari pengawasan Allah. Inilah bentuk muraqabatullah. Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi.
Tidak ada rahasia apapun yang bisa disembunyikan tanpa sepengetahuan Allah. Seorang muslim oleh karena itu seyogyanya menyadari hal ini, meyakini kenyataan bahwa Allah mengetahui segalanya. Allah akan mengawasi dimanapun kita berada. Muraqabah ini menjadi hal yang penting, sehingga dengan demikian muslim akan berhati-hati. Dengan memiliki sifat muraqabah ini, kita tidak akan serampangan dalam bertindak, sehingga tidak mungkin kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Bahkan lebih jauh lagi, kita mempunyai sifat kehati-hatian. Tujuan berpuasa ini adalah menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa berhati-hati. Perasaan diawasi, ditatap oleh Allah ini sangat berkaitan dengan rasa takut melaksanakan dosa, melaksanakan maksiat, karena tak lepas dari pandangannya. Puasa, saudaraku, akan menjadikan ketaatan yang tidak kenal ruang dan waktu. 1 bulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan berarti umat Islam sudah menerapkan muraqabah kepada Allah SWT. Dan ini menjadi landasan penting dalam sikap bertindak apapun, bekerja apapun. Kejujuran. Seorang tidak akan berani melakukan tindakan maksiat. Seorang tidak akan berani berbohong. Seorang tidak akan berani mencontek. Seorang tidak akan berani untuk berbuat maksiat. Karena Allah senantiasa mengawasi. Paling tidak ada 3 pengawasan yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama, pengawasan langsung Allah. Seperti tadi di dalam surat Al-Mujadalah, Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun engkau berada, Allah akan menatap kita. Pada surat Al-Qaf misalnya, Allah mengatakan, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Demikian dekatnya Allah kepada kita, mengawasi langsung kepada kita. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh para malaikat. Kita tahu semenjak manusia dilahirkan ke bumi, Allah sertakan 2 malaikat di kanan dan kiri. Kedua malaikat ini diberi tugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia sampai dia meninggal. Dan dia tidak dapat disuap. Malaikat ini tidak dapat disuap. Malaikat ini tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. إِذْ يَتَلَقِّيَ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi duduk di sebelah kiri. Dan dia tidak pernah tidur, tidak pernah alpa untuk senantiasa mengaburkan hasil catatannya. Yang ketiga, pengawasan yang dilakukan melalui diri manusia sendiri. Selain Allah dan para malaikatnya yang mengawasi gerak-gerik manusia di dunia, ternyata organ tubuh manusia itu sendiri juga akan memberikan kesaksian atas apa yang dilakukan. Organ manusia nantinya tidak bisa dikontrol tuanya, yang hakikatnya berarti organ manusia itu ikut mengawasi juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Yang berkata adalah tangan mereka, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang mereka dulu usahakan. Di hari di mana kita nanti harus mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya kekerabatan. Mereka bersaksi. Mulut yang biasa berbicara akan tutup, tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah tangan kita, yang berbicara adalah kaki kita, yang berbicara adalah seluruh organ-organ tubuh kita akan berbicara, menyaksikan apa yang dilakukan oleh tubuh kita ini selama hidup di dunia. Oleh karena itu, saudaraku sekalian rahimakumullah, mari masih ada kesempatan 16 atau 15 hari lagi untuk bisa mengoptimalkan ibadah puasa kita,
untuk mencapai derajat muraqabah, derajat yang tertinggi. Buah dari muraqabah ini, yakinlah bahwa perbuatan sekecil apapun akan tercatat oleh Allah dan nanti akan dipertanyakan oleh Allah di hari perhitungan kelak. Maka masihkah manusia berkehendak untuk berbuat maksiat terus menerus, bersembunyi untuk berbuat maksiat? Tidak malukah akan melakukan hal itu, padahal Allah mengawasi, menatap mereka selama tidak pernah lengah, 24 jam penuh, kapanpun dan dimanapun. Ketika kita bisa merasakan pengawasan Allah, ihsan pengawasan Allah, maka yang timbul adalah sikap berhati-hati, sikap ikhlas, sikap prestasi, sikap melaksanakan. Kita beribadah bukan karena ingin disebut orang hebat, bukan karena ingin dipuji, bukan karena asal babak senang. Kita beribadah semata-mata karena kita tahu bahwa kita ini beribadah kepada Allah, diawasi oleh Allah, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap muraqabah ini akan membuahkan prestasi yang tinggi, melejitnya prestasi yang tinggi, karena kejujuran merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam seluruh kehidupan. Saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan, mengoptimalkan puasa tinggal sisa beberapa hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi muttaqin yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.